Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata kehidupan spiritual seorang hamba Allah akhir zaman, yaitu salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, yang mana almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong itu terkenal kewaliannya di Jawa Timur pada khususnya. Salah satu cicit beliau ini sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Kisah ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Fulan berada di kedudukan ma'rifatullah, yang sudah mengenal Allah di level hakikat. Dari mana klaim tersebut berasal? Hal ini bukan persangkaan belaka, karena beliau sendiri mendapatkan konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga istrinya mendapat konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga beberapa orang, khususnya satu orang yang mendapatkan bimbingan keruhanian dari beliau. Kalau misalkan beliau sendiri seringkali mendapat petunjuk tentang takdir beliau, bahwa beliau itu mengajarkan ilmu kepada orang lain, memberikan petunjuk tentang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat, tarekat, hakikat. Perlu diketahui saudaraku, syariat itu adalah peraturan. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Risalah Al-Ghussiyah dan juga di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadabat. Semua kitab tersebut adalah milik wali Allah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi hal itu supaya dipahami terlebih dahulu, karena kitab-kitabnya para wali Allah itu hakikatnya dari Allah, karena Allah menyampaikannya kepada mereka semua para wali Allah. Yang hal itu terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala manusia, yang mana Anda bisa baca firman Allah tersebut pada surat Al-Isra ayat 60. Lalu seperti apa konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong itu mendapat kedudukan ma'rifatullah di level hakikat? Istrinya beliau bermimpi bahwa beliau mengajarkan ma'rifat kepada orang lain, termasuk istrinya beliau itu. Yang kedua, istrinya bermimpi lagi bahwa suaminya tersebut, yaitu si Fulan, mengajarkan istrinya ilmu hakikat, masuk ke dalam air. Jadi visual mimpinya masuk ke dalam air, yang mana awalnya itu istrinya kesulitan bernafas, kemudian akhirnya bisa bernafas, yang maknanya suaminya tersebut mengajari inti-inti dari ilmu, yaitu ilmu hakikat yang awalnya istrinya sulit memahaminya, kemudian istrinya itu paham mengenai ilmu hakikat yang diajarkannya. Mimpi yang dialami orang lain yang mendapat bimbingan dari beliau, Allah memberi petunjuk ke dalam mimpi seorang murid yang mendapat bimbingan kerohanian dari beliau itu, bahwa yang diajarkan si Fulan itu adalah ilmu isi, maksudnya ilmu hakikat. Lalu di mimpi yang lain dari si murid itu, Fulan itu berada pada tingkat tertinggi, tangga tertinggi mendekati langit, dan beliau itu sedang berdakwah dan disaksikan oleh Rasulullah SAW, dan di bawah permukaan, yaitu di permukaan bumi itu banyak orang yang mendengarkan dakwah dari beliau itu. Itu beberapa di antaranya, sebenarnya masih banyak, cuman itu saja terkait dengan kedudukan beliau di sisi Allah, yang mana mimpi
seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hal itu diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda atas hal itu, dan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian, dan mimpi bagian dari kenabian itu tidak akan dusta. Hal itu juga disabdakan beliau di dalam hadis yang lain dengan sebutan al-mubasyirat, mimpi yang benar dalam tidur. Lalu kisah nyata tentang apa yang ingin saya ceritakan sekarang, ketika fulan itu ingin makan ke sebuah warung mie. Jadi beliau itu akan makan mie ayam. Kemudian ketika melangkah menuju warung tersebut, ternyata ada kafe tempat nongkrong anak-anak muda yang ada di sebelah warung mie ayam yang mau didatangi fulan itu memutar sebuah musik, salah satu yang pernah didengarkan si fulan, dan fulan juga suka musik itu, lagu itu. Bahwa hal itu adalah sarana menuju kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Kok bisa begitu? Nah, ini terkait dengan syariat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu juga seseorang yang berada di kafe yang ada di sebelah warung mie ayam yang akan didatangi si fulan itu, yang memutarkan musik di saat itu adalah tentang takdir yang sudah Allah catatkan sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Fulan hanya menjalani hidupnya saja, dan di saat itu tidak ada niat si fulan untuk mencari tempat yang diputar sebuah musik. Tidak ada niat seperti itu, hanya niat makan. Kemudian takdir Allah terjadi seperti itu, terdengarlah musik. Jadi fulan tidak ada niat untuk mendengarkan musik, tapi terdengar karena orang lain yang melakukannya, orang lain yang memutar musik tersebut. Fulan hanya menyesuaikan takdir dari Allah, sehingga ketika terdengar musik yang pernah juga didengar oleh si fulan dan memang enak, maka fulan langsung bersyukur kepada Allah atas takdir di saat itu. Beliau memuji Allah, beliau berterima kasih kepada Allah karena takdir yang telah dicatatkannya, melihat suasana pepohonan di depan warung mie ayam itu, dengan adanya musik yang diputar oleh orang lain, bukan oleh si fulan sendiri. Kemudian fulan ingin menikmati suasana takdir dari Allah itu dengan melakukan ibadah yang lain, bersedekah, membelikan makan mie ayam untuk 2 orang penjaga parkiran di saat itu, beserta lengkap dengan minumannya, es jeruk. Jadi fulan itu di saat mendengarkan musik tidak lalai kepada Allah, tapi langsung ingat kepada Allah, bersyukur atas takdir yang telah dicatatkan, kemudian dilanjutkan dengan menikmati suasana itu dengan menambahkan amal yang lain, yaitu bersedekah kepada 2 orang saudara seiman sebagai tukang parkir di saat itu. Dan kemudian setelah selesai semua kejadian itu, fulan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan suasana itu dan mentakdirkan juga rizki yang diberinya itu. Beliau diberikan hidayah, beliau menyaksikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas bumi yang diciptakannya, sehingga beliau bisa berpijak di saat itu, atas nyawa, atas kesehatannya, atas ilmu yang dimilikinya, atas musahadahnya, menyaksikan bahwa semua itu adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diciptakan. Seperti hanya Allah sudah berfirman pada surah As-Saffat ayat 96, Allah taala berfirman, Allah menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Jadi semua apa yang diperlihatkan, diperdengarkan kepada orang yang sudah ma'rifatullah di level hakikat, akan terjadilah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.